Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Amanda dari kelas 7A BDD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang telah diberikan, yaitu RESTful API. Berikut slide-nya, yaitu apa itu RESTful API? RESTful API itu Representation State Transfer Application Programming Interface, adalah arsitektur yang memungkinkan aplikasi untuk saling berkomunikasi melalui protokol HTTP. RESTful API dirancang agar sederhana, scalable, dan menggunakan standar web yang sudah ada. Karakter dari RESTful API ini adalah terdiri dari 4. Stateless, tidak menyimpan data state di server antara request. Lalu yang kedua, client-server arsitektur, yaitu memisahkan front-end atau klien dari back-end, yaitu server. Lalu yang ketiga adalah resource based, di mana beroperasi menggunakan resource yang diidentifikasi oleh URL. Lalu yang terakhir itu ada uniform interface, menggunakan metode HTTP standar seperti GET, POST, PUT, dan DELETE. Lalu untuk berikutnya itu integrasi aplikasi dengan RESTful API. Langkah integrasinya itu ada 4, yang dimana pertama memahami endpoint. Endpoint adalah URL yang digunakan untuk berkomunikasi dengan server. Lalu yang kedua menggunakan metode HTTP, yaitu GET mengambil data, POST mengirim data baru, PUT atau patch memperbarui data, dan DELETE menghapus data. Yang ketiga menganalisis respon. Respon biasanya dalam format JSON atau XML. Di sini ada contoh respon dari JSON, yaitu di mana ID-nya yaitu bernilai 1, namanya ada John Doe, dan email John Doe at misalnya gmail.com atau bla bla bla, dengan diapit dengan 2 Kurawa. Lalu yang terakhir adalah mengelola error. Pastikan aplikasi dapat mengenangani kode status HTTP seperti 404, yaitu not found, atau 500 Internet Server Error. Lalu yaitu toolsnya ada 3. Postman untuk mengetes API-nya, atau mungkin yang kedua itu CURL untuk menjalankan request dan terminal. Lalu library HTTP seperti Axios untuk JavaScript atau Respond untuk Python. Lalu untuk resource naming dalam RESTful API itu, prinsip penamaan resource itu menggunakan kata benda untuk mewakili resource, yaitu contohnya /user, /products, atau /order. Lalu gunakan huruf kecil dan hindari penggunaan spasi seperti ini. Lalu hindari penggunaan kata kerja pada URL, tidak disarankan kayak seperti ini /get_users, atau yang disarankan itu user saja, tidak perlu memakai kata kerja seperti get. Lalu gunakan hierarki URL untuk representasi relasi, contohnya ini /user1, order1, di mana yang mengorder itu milik user dengan ID 1. Lalu contoh resource naming itu kalau mengambil semua user itu memakai URL dengan dalam bentuk get lalu /user. Untuk mengambil satu user, get /user dan ID-nya apa. Lalu membuat user baru, di mana membuat user baru itu post /user. Lalu memperbarui user, put di mana user dengan ID-nya. Lalu menghapus user seperti user, delete /user /ID user yang ingin kita hapus tadi. Lalu untuk slide yang berikutnya adalah versionnya RESTful API. Mengapa versioning penting? Di mana untuk menjaga kompatibilitas ketika API diperbarui dan memberikan fleksibilitas bagi pengguna API untuk tetap
menggunakan versi lama. Cara implementasinya itu pertama URL versioning yang paling umum seperti ini contohnya /f1 users atau f2 users. Lalu header versioning itu tentukan versi API di header request. Contohnya seperti ini, get HTTP user di mana 1.1 atau API-nya .1.0. Lalu di sini ada parameter versioning, gunakan parameter query seperti ini. Users memakai tanda tanya, lalu versinya sama dengan 1.0 atau mungkin versinya 1.1. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu API dokumentasi. Dokumentasi API itu sangat penting di mana memudahkan pengembang lain memahami dan menggunakan API, meningkatkan efisiensi dalam integritas aplikasi, lalu mengurangi miskomunikasi antara tim pengembang. Lalu komponen utama dari dokumentasi API itu ada 5. Yang pertama introduction, penjelasan singkat tentang tujuan API, lalu autentifikasi dengan metode autentifikasi yang digunakan seperti APK, authentication atau endpoint details di mana mendapatkan URL endpoint, metode HTTP, parameter request, contohnya request dan respon. Lalu error handling di mana daftar kode status HTTP dan pesan error. Lalu yang terakhir ada rate limiting, batas penggunaan API. Contohnya itu ada 1000 request per hari atau sesuai kebutuhan. Lalu untuk slide selanjutnya dari API dokumentasi itu adalah toolsnya ini pertama Swagger atau Open API untuk membuat dokumentasi interaktif, lalu Postman untuk menghasilkan dokumentasi otomatis, lalu yang terakhir Redoc untuk visualisasi dokumen API. Lalu di sini ada deskripsi mengambil daftar semua pengguna, parameternya yaitu ada tag, optional, nomor halamannya atau jumlah data per halamannya. Lalu ada error handling di mana yang biasanya kita jumpai 404 atau resource tidak ditemukan, lalu ada 500 untuk server error. Dari semua yang di atas itu saya menyimpulkan bahwa memahami respon API itu adalah langkah yang penting untuk membangun backend modern dengan prinsip REST, resource naming, versioning, dan pentingnya dokumentasi. Nah, mahasiswa akan mampu mengembangkan sistem web service yang efisien, scalable, dan mudah diintegrasikan dengan memahami respon API. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.